Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang sudah lama dinanti-nantikan dan yang sudah lama digaung-gaungkan, yaitu antara Pendeta Ezra Soru dengan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama ini berani-beraninya mau melawan Pendeta Ezra Soru berdebat tentang historical Jesus yang jelas-jelas sudah dikunyah lumat oleh Pendeta Ezra Soru. Tetapi Ustadz Kainama masih ingin menentangnya. Teman-temanku, kita akan memperhatikan seperti apa debat di antara mereka dan bagaimana Ustadz Kainama akhirnya nasibnya di dalam perdebatan ini. Saksikan video ini dari awal sampai akhirnya dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Baik, terima kasih untuk doa pembukanya. Maka pada hari ini, sebelum kita memulai perdebatannya, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk peraturan debat dialog nasional lintas agama pada hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, peraturan pertama adalah timer yang akan digunakan untuk dialog debat kali ini adalah timer catur, di mana timernya terdapat di depan saya. Sebelah kanan untuk pihak Islam dan sebelah kiri untuk pihak Kristen. Kemudian pada timer catur ini kedua narasumber akan menggunakan waktunya masing-masing dan dilarang berbicara menggunakan waktu pembicaraan oposisi. Yang kedua, narasumber dilarang untuk pergi izin ke toilet selama proses debat berlangsung, yaitu 2 jam kali ini. Kita akan rehat nanti di pukul 5.33, tepat pada 5.30 kurang lebih, dan proses tanya jawab yang berdurasi juga 2 jam setelah istirahat nanti. Kemudian moderator, saya akan memberikan kesempatan setiap 1 jam dalam durasi debat bagi narasumber untuk pergi kamar mandi hanya 1 kali untuk setiap jamnya ya. Pak Ustadz dengan Pak Pendeta boleh 1 kali setiap 1 jam. Debat kali ini akan mengaplikasikan teknik interupsi, di mana ketika narasumber Kristen atau Islam sedang berbicara, narasumber oposisi punya hak untuk mengangkat tangan untuk mengajukan interupsi, namun interupsi yang diajukan boleh diterima dan juga boleh ditolak. Jika interupsi diterima, maka pihak oposisi mempunyai waktu 30 detik untuk membantah argumen narasumber. Jika melebihi waktu, saya sebagai moderator akan langsung menghentikannya sebagai perhentian interupsi. Mohon diperhatikan bahwa pengajuan interupsi harus dilakukan hanya dengan mengangkat tangan dan dilarang untuk mengutarakan sepatah kata pun selama interupsi belum diterima oleh pihak narasumber. Keempat, pihak panitia akan menyediakan reader, di mana kali ini Pak Ezra Soru membawa asisten ya Pak ya. Oke, dan kali ini untuk reader tidak digunakan oleh Pak Ustadz Kainama atau dipakai? Apa Bapak pakai reader? Reader untuk membaca, untuk membuka materi. Sudah ada. Sudah ya, oke, baik, sudah aman. Nah, ya sudah ada ya membacanya Pak untuk membuka materinya ya. Baik, selanjutnya untuk kedua narasumber juga dilarang untuk menyerang hal-hal yang bersifat privasi dan pribadi, dikarenakan ini adalah panel dialog lintas agama. Oleh karena itu tujuan debat ini harus untuk kepentingan akademi. Selanjutnya, seluruh penonton dilarang untuk menyiarkan live streaming ataupun merekam selama proses perdebatan berlangsung, kecuali para pihak panitia di mana kamera-kamera sudah di setup di depan sini. Oleh karena itu bagi pihak yang melanggar akan saya berikan teguran, tapi jika sudah saya tegur 1 atau 2 kali, akan saya minta panitia untuk membantu membawa keluar jika mengganggu proses perdebatan ataupun nanti proses tanya jawab. Jadi mohon untuk para audiens untuk bekerja sama. Selanjutnya, untuk pihak-pihak yang membuat sambungan relay tanpa seizin panitia juga akan ditegur. Kesembilan, sebelum acara debat lintas agama dimulai, kedua pihak Kristen dan Islam sudah menyetujui ya untuk tema dan topiknya, sudah persetuju ya Pak ya?
Baik, dan seusai debat nanti kita akan tetap kembali sebagai saudara ya Pak ya. Jadi ini adalah dialog panel ilmiah di mana tidak ada penyerangan hal privasi ataupun apapun, melainkan kita akan saling berbagi ilmu kepada satu sama lain. Bagi peserta yang ingin menunjukkan buku kepada narasumber lain, boleh diserahkan kepada pihak panitia dan akan diteruskan kepada moderator terlebih dahulu. Jadi jika ada yang ingin menyerahkan buku ataupun materi sesuatu, nanti mungkin pada proses tanya jawab boleh, namun harus melalui saya, tidak boleh langsung kepada narasumbernya. Kemudian seluruh acara ini tidak memungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang memungut biaya atas dasar apapun, mohon jangan direspon karena sepenuhnya bukan dari pihak panitia penyelenggara, di mana bukan dari Hagia Sophia Indonesia pada debat lintas agama ini. Dan kedua narasumber dilarang meninggalkan tempat duduk debat hingga acara ditutup dan diselesaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit secara ringkas saja ya untuk alur debat pada kali ini. Babak pertama berarti setelah saya selesai membacakan alur debat ini akan dimulai dengan Pak Ustadz Kainama akan memberikan pemaparan argumentasi mengenai topik debat pada kali ini. Kemudian Pak Esra akan memberikan klarifikasi, begitu juga Pak Kainama akan mengklarifikasi ulang. Akan kita lanjutkan dengan refuting dan sampai pemaparan argumen, klarifikasi, refuting akan terus berlanjut hingga waktunya selesai. Baik, untuk semuanya sudah jelas ya untuk Pak Ustadz Kainama dan Pak Pendeta? Baik, maka acara dialog lintas agama kali ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam mitinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Para tuan guruku, para puan guruku, saudara-saudaraku tersayang yang aku hormati, Bapak Pendeta dan semua dari kekristenan maupun Katolik, muslimin wal muslimah rahimakumullah. Tidak ada keraguan ketika Al-Qur'anul Karim mengatakan wa masalabuhu wa maqataluhu walakin subihalakum. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bukan untuk menguatkan kita supaya kita mempengaruhi orang lain, tidak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu wa may yakfur bitaquti wa yu'min billah. Tapi yang penting adalah menyampaikan apa yang kita imani. Masalah orang ikut kita atau tidak bukan urusan kita. Yang penting sampaikan saja, jangan dipaksa. Fazakir inama anta mudzakir. Sadaqallah wa sadaqallahul azim. Gambar yang pertama Dani. Syukran. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah serta para hadirin yang disayangi dan diberkahi Allah, saudaraku tersayang Kristen dan Katolik, para tuan guru, para pendeta yang terhormat, para ahli teologi. Ada satu tampilan yang saya tidak pakai buku karena tuan guru, saya berpikir bahwa ketika saya berbicara di ajang debat ini, insya Allah saya membawa debat kepada tempat yang proporsional, bukan saling hujat dan bukan saling serang secara membabi buta. Tapi begini, kenapa saya selalu dimanapun saya berada saya pakai web. Orang yang pakai web itu harus pintar. Kenapa? Karena kalau dia tidak pintar, dia akan terjebak dengan web yang bisa dituntut orang itu menggunakan web. Jadi dia harus bikin penelitian dulu apakah web tersebut sudah public domain atau belum, ya. Nah, insya Allah saya pakai web ini. Silakan buka lagi Dani, dan jangan wajah saya. Oke. Ini ada web yang sudah public domain, yang alhamdulillah wa syukrulillah saya rasa tersangkut dengan tema kita hari ini. Dengan segala rasa hormat Pak Pendeta Esra Soru yang menyarankan tema ini, dan saya hanya menerima saja. Apapun tema dari Pak Pendeta Esra sudah saya terima dengan segala senang hati. Ngobrol aja sama Pak Esra saya sudah senang.
Ketemu tadi sama Pak MM, Pak Budi itu sudah berkah buat saya. Saya nggak peduli yang lain. Oh ini apa? Ini terlihat oleh pemirsa? Enggak, ini dilihat bisa enggak? Saya tanya dulu. Hadirin bisa lihat ini? Lebih terang yang ini. Baik, yang ini saja. Bukan saya sekarang. Untuk hadirin, bukan saya. Radiocarbon dating of the Shroud of Turin. Ada izin dari tahta suci yang diberikan kepada penelitian di beberapa kampus termasuk Zurich diantaranya untuk mengambil sedikit sekali potongan dari Shroud of Turin atau kain kafan Turin untuk diperiksa. Dan ternyata kain kafan Turin yang selama ini ada di tahta suci bohong. Geser ke gambar kedua, Ustadz Dhani, syukran. Hasil penyelidikan dari radiokarbon tersebut menunjuk kepada angka dated to 1260-1390 AD, di mana ini jauh dari gambaran orang bahwa ini adalah kain kafan yang dibungkuskan kepada jenazah Jesus Christ atau Yesus Kristus. Sudah? Satu, runtuh. Ketiganya, Ustadz Dhani, syukron. Begitu juga berlaku ketika radiokarbon dilakukan kepada serpihan-serpihan yang diakui sebagai serpihan suci dari salib suci, ternyata jauh dari apa yang dibayangkan karena hasil radiokarbon itu menunjukkan ke abad ke-11. Dua, silakan lanjut. Tiga, 14C dating of the Titulus Crucis. Titulus Crucis adalah tulisan yang di atas, kalau kita sering lihat ya, dengan segala rasa hormat, ada tulisan di atas salib. Tapi salibnya biasanya pakai korpus, pakai apa? Pakai ada bentuk korpus. Itu di atasnya biasanya ada tulisan INRI. Ieso Nazarenus Rex Eodeanus. Itu tulisan itu ada dibilang reliknya, relik sucinya, peninggalan dari dulunya. Ternyata palsu, tidak ada. Antara berkisar tahun 996 sampai 1023 berdasarkan radiocarbonate of the Titulus Crucis, dengan menggunakan itu hitungan sentakan karbon, sinar karbon. Terakhir, paku. Ternyata pakunya juga yang selama ini ada di gereja digambarkan sebagai paku Yesus, tidak ada. Bahkan paku yang bengkok itu paku ternyata bukan paku Yesus, itu paku Yehohanan. Yang ditancapkan bukan di kaki telapak tapi di tumit sampai tumitnya hancur. Nah, dari beberapa gambaran reliksi ini saya ingin memberikan pembuka dengan segala rasa hormat dan segala kerendahan hati bahwa ada berbagai hal yang diperhadapkan kepada saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Ternyata hal itu buatan abad-abad belakangan. Ini yang memicu saya untuk melangkah ke inti tema yang ingin saya sampaikan. Berikutnya, dan geser ke bawah. Enggak, setelah ini Ron White yang tadi juga sama, IBSS, Institute Biblical and Scientific Society. Itu sama yang bikin penelitian. Nah, ini ke sini. Sebetulnya saya ingin ke sini. Setelah relik itu ternyata tidak ada. Dengan segala rasa hormat, tidak ada relik itu. Relik suci tidak ada. Tidak ada. Yang membuktikan siapa? Tahta suci sendiri yang memberi izin kepada begitu banyak kampus dan para ahli, para expert yang tadi kita lihat di gambar pertama itu nama-namanya ada dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita langsung masuk ke sini. Markus dan Matius sepakat Yesus mati jam 3. Ada kitab yang namanya Matius dan ada kitab yang namanya Markus sepakat bahwa Yesus mati jam 3. Berikutnya, Dani. Markus dan Yohanes. Oh, sebelum ini nggak ada. Ini juga. Lukas dan Yohanes juga sepakat Yesus mati jam 3. Jadi 3 gospel sinoptik ditambah 1 kitab Yohanes sepakat Yesus mati jam 3. Berikutnya, Dani, syukron, asik Dan.
Markus dan Yohanes menuliskan kitab Markus, kitab suci saudaraku tersayang Kristen dan Katolik. Markus ini sinoptik dan Yohanes bukan sinoptik. Menuliskan sepakat bahwa Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati. Dasarnya apa? Markus 15 ayat 44 sampai 45. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Dia heran ya, loh, kenapa? Kok udah mati gitu. Dasar Pilatus heran itu apa? Dasar Pilatus heran Yesus sudah mati karena baru 3 jam yang lalu Pilatus dada-dada sama Yesus mau jalan, mau berangkat ke Golgota. Dilepas, beliau lepas, Pilatus lepas di Yohanes 19:14 sampai 16. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 baru dilepas ini berangkat menuju Golgota. Berangkat. Mohon maaf dengan segala rasa hormat kalau jalan itu yang jalan sama-sama itu yang pakai bendera kotak-kotak putih hitam itu. Kayak gitu. Baru jalan jam 12. Ayo jangan suara saya lagi. Ini aja ya. Maka berteriaklah mereka, nyala dia, salibkan dia. Lalu dia yang di bawah tuh. Ini gambar saya dibuang aja, saya nggak perlu lihat ini. Ya ini nggak berguna buat para muslimin wal muslimah. Gedein lagi. Ya. Di 1916 harus bisa baca. Oke, naikkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Udah 10 minutes sudah. Ya, jadi Pilatus sebetulnya tidak percaya ketika Yesus dikatakan sudah mati. Kenapa? Karena Pilatus baru lepas Yesus untuk jalan ke Golgota jam 12. Jam 12 baru jalan itu. Oke, berikutnya Dani. Alasan Pilatus tidak percaya Yesus sudah mati karena the cross journey, how far did Jesus carry his cross, dari Christian Pure website menuliskan for how many hours did Jesus Christ walk with the cross. Itu baca tuh, itu saya terjemahkan itu. Yesus Kristus memanggul salib selama sekitar 3 jam. Mari kita tempatkan. Mari kita berpikir cepat dan kita tempatkan pada tempat yang proporsional. Semua 3 kitab sinoptik dan ditambah Yohanes percaya bahwa Yesus mati jam 3. Lalu di dalam Markus dan Yohanes dituliskan begini, Pilatus baru lepas antua yang kita sama-sama hormati beliau itu. Yesus jalan jam 12. Perjalanan dari tempat Gabata itu, dari tempat Litrostrotos itu sampai ke Golgota pada saat itu diperkirakan 3 jam. Jadi sebetulnya dia baru jalan 3 jam, sudah jam 3. Bagaimana Pilatus percaya? Sedangkan, come on, jangan tampilkan ini lagi, minta tolong. Saya nggak mau, ayo, saya tersendat. Maaf ya, jangan marah ya. Perhatikan, the history and pathology of crucifixion. Pada bagian abstrak yang menulis, kematian yang dilakukan dan dirasakan oleh para tertuduh serta orang-orang yang disalibkan itu dibuat sedemikian rupa oleh Roman Empire. Soldiers bikin paling cepat 6 jam. Sekali lagi, paling cepat 6 jam. Itu pun sudah dihitung melalui pemukulan flagellum. 3 cambuk tapi ada tersangko, orang Ambon bilang tersangko takai. Jadi kalau ditarik hancur belakang, itu pun sudah dihitung. Berikutnya, berangkat jam 12, perjalanan 3 jam baru nyampe dia mati. Pilatus nggak percaya. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea dan ia murid Yesus. Ada seorang kaya namanya Yusuf Arimatea. Dia adalah Sanhedrin. Orang yang di Kenneth juga, orang yang duduk di antara para anggota DPR dan senator sekarang. Dan dia juga termasuk rabai juga. Dia datang kepada Pilatus untuk minta mayat Yesus. Di sini saya beri judul, Joseph Arimatea tahu Yesus belum mati sebetulnya. Kenapa? Kalau dia tahu Yesus mati, dia tidak mungkin datang lalu dia turunkan
mayat itu, jenazah itu, karena tidak boleh bersentuhan dengan mayat menurut orang Yahudi, itu najis 7 hari. Ada masalah di sini. Di dalam ayat, bukan masalah ya, bukan masalah. Maksudnya perlu kita lihat secara detail lagi. Di Yohanes 19:38 dan 40 ada tulisan soma sebagai mayat. Muslimin wal muslimah rahimakumullah bersama para tuan dan puan guruku dari Kristen, para pendeta yang terhormat dan ahli teologi. Ini dua kata yang berbeda. Mayat itu petoma, bukan soma. Mayat itu petoma, bukan soma. Soma itu body. Kalau petoma corpse. Sekali lagi, soma itu body. Kalau body berarti dia masih ada nyawanya. Walaupun sudah koma-koma begitu. Orang pun bilang sudah ya kayak gitulah. Toh? Tapi kalau jenazah corpse itu petoma. Di sini ditulisnya soma dan terjemahkannya mayat. Oke lah, silakan dilanjut. Dani, supaya kita cepat selesai. Ya udah 15 menit. Ya, oke ya. Tuh, strong definition soma, sebelahnya petoma. Soma itu tubuh sebagai keseluruhan, jasmani tubuh, berarti masih hidup. Kalau petoma, mayat, mati, jenazah. Berikutnya Dani, syukran. Nah, ada satu hal yang tidak kita pikirkan sebagai orang Indonesia, bahwa di dalam budaya Yahudi ada yang namanya aninut. Aninut ini tidak pernah ada istilahnya budaya Yahudi itu membalsem, nggak ada. Dari Hongkong nggak ada, nggak ada apa pembalseman, tidak boleh, dilarang. Aninut namanya, ya. Lalu di dalam kisah Yesus itu ada pembaluran mir dan aloe seberat 30 kilo kepada tubuh Yesus dan yang diturunkan. Nah, menyentuh itu tidak boleh. Ini yang membuat saya membaca ini, saya bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena tulisan ini memberikan keterangan yang luar biasa bahwa kenapa dia mau peluk itu body, kenapa dia mau peluk itu tubuh itu, karena dia tahu itu masih hidup. Kalau sudah mati petoma, dia nggak mau peluk itu, nggak mau turunin, nggak mau. Ya, karena di dalam Bilangan 19:11 itu ada orang yang kena kepada mayat yang najis 7 hari. 13-nya mayat yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci dan orang itu haruslah dilenyapkan. Bapak tua Yosef Arimatea itu dia mesti pimpin ibadah mengkali, besoknya kan Sabat. Bagaimana mungkin dia kena kepada mayat 7 hari kemudian baru dia mentahirkan dirinya? Come on, wake up lah. Yuk kita yang enteng-enteng aja, nggak usah yang berat-berat. Berikutnya Dani. Tubuh Yesus bukan dibalsem, melainkan dibalur ramuan obat atau ya iyalah. Orang nggak boleh balsem, Yahudi nggak boleh balsem. Apa itu? Juga Nikodemus datang ke situ. Ontuani Nikodemus, Om Niko ini datang mula-mula waktu malam, membawa campuran itu bahasa Yunaninya mikma. Nomor konkordansinya silakan dicek sendiri, G3395. Lalu yang dicampur apa? Minyak mur. Ada dokter di sini, saya suka. Saya mau tanya, minyak mur itu resin, namanya Smirna. Smirna itu resin atau getah dari mir. Smirna untuk bikin apa? Mengurangi rasa sakit, analgesik. Saya suka kalau ada dokter di sini, saya suka. Jadi supaya saya tidak dibilang bohong. Toh, ya kan? Smirna itu resin dari mir. Nah, lalu dengan minyak gaharu, diterjemahkan bahasa Indonesianya minyak gaharu, bahasa aslinya aloe. Tahu aloe apa? Aloe vera, aloe vera. Apa tuh aloe vera? Lidah buaya. Untuk apa? Penyembuhan luka. Dan ini disebut sebagai obat yang divine oleh rakyat Mesir jauh sebelum keyahudian bertumbuh sebagai satu bangsa di tanah Yudea Galilea. Namanya aloe vera. Bukan saya ngomong kayak macam orang dari Ambon, dari Kupang, bukan aloe, dari soe, bukan. Tapi aloe vera. Berikutnya. Habis ini udah beneran, udah. Lalu what does revelation mean?
Nama Smyrna berkaitan erat dengan mir. Ketika tanaman diremas mengeluarkan resin. Ya udah tadi kita udah lihat ya, obat ini. Mir adalah resin, dapat dicampur dengan aloe, tuh ada lagi tuh. Menggunakan untuk luka, antiseptik. Berikutnya 30 kilo, bayangin tubuh Yesus turun 30 kilo dibalur ini. Bukan balsam, mir dan aloe. Ini antua luka, ini boom, dibalut. Ini obat ini ya ditemukannya sebetulnya di bagian selatan Arabia lah, ya. Lalu ada namanya mir, itu nama ininya. Nanti tolong harus bisa baca ya. Untuk mengobati luka, infeksi, mikroba, nyeri, patah tulang, antiseptik, terus Dani. Aloe vera, udah kita udah baca ya, untuk mengobati luka kulit. Berikutnya. Nah, ini dia. Pada saat itu setelah tubuh diturunkan lalu dibalur dengan 50 kati. Bible tulis 50 kati. 50 kati itu 30 kilo. Ini saya bahagia banget baca ini. Dibalur tubuh antua tuh yang mulia tuh. Dibalur tutup 30 kilo kawan. 30 kilo obat. Ramuan 30 kilo. Yang bawa siapa? Om Niko bawa. Om Niko balur itu. Wih, antua dari atas sampai semua balur. Lalu kasih masuk di dalam kubur yang kosong, yang belum pernah dipakai. Suhu udaranya antara 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu yang bagus untuk masuk ke obat, dan obat membunuh mikroba. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah wa subhanallah. 30 kilo itu obat. 30 kilo kawan. Ya sudah ya. Tapi setelah itu perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea, yang ikut dan melihat kubur itu, bagaimana mayatnya dibaringkan, dan setelah mereka pulang dari kubur, mereka menyediakan rempah-rempah yang namanya aroma. Aroma itu mixing yang tadi, mikma yang tadi, mix campuran itu, karena wanginya harum. Mir itu harum, dibilangnya juga dupa. Harum itu barang. Disebutnya aroma. Minyak mur, lalu dicampur dengan ya, minyak mur itu nama lain yang di sini yang di dalam 23 Lukas 23:56 disebut sebagai miron. Miron itu artinya ointment. Ointment itu salep. Jadi kalau ada yang namanya miron artinya salep. Maka itu jangan kasih nama anak miron. Kenapa? Artinya salep. Nggak enak dipanggilnya. Salep, nggak enak. Ya, jangan kasih nama anaknya salep. Ya, ke bawah. Ustaz, lalu diminyaki, dibalur. Udah, aroma. Terus Yesus Yohanes ketemu dengan Maria. Berikutnya, perhatikan baik-baik ya, arahnya kemana, perhatikan baik-baik ya. Jangan lola ya, jangan loading lambat ya. Harus cepat, karena ini Ambon yang ngomong. Cepat, tangkap. Nanti kalau mau minta alamatnya bilang sama Dani kasih tahu alamatnya. Ya. Yesus menampakkan diri. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Lalu ada tulisan begini, lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Lalu ada cerita Thomas toh. Thomas datang bilang, kalau belum aku cucukkan tanganku ke dalam parut itu, luka itu, maka aku belum percaya. Nah, kata-kata tempat luka terutama yang di daerah samping sebelah kanan tubuh Yesus itu disebut preula. Sekali lagi ada dokter di sini. Preula itu adalah selaput cairan yang berada di dinding rusuk. Jadi sebetulnya tombak itu yang dibawa oleh Longinus itu, dia tidak masuk sampai di lambung. Dia menusuk, dia merobek selaput membran yang namanya preula yang ada di bawah iga rusuk. Pecah itu keluar lalu kena ke mukanya Longinus. Muslimin wal muslimah rahimakumullah, bersama para saudaraku tersayang yang aku hormati, para pendeta dan ahli teologi, Yesus selamat karena obat. 3 hari ketika Maria Magdalena datang ke kubur kosong. Kenapa? Karena antua sudah sembuh. 30 kilo obat bekerja dengan luar biasa di suhu serta ruangan yang baik. Demikian Yesus selamat kawan. Medical treatment in the first
and a good and the first and the proper time will be safe the crucifixion person. Terima kasih. Baik, boleh dimulai, Esra. Ya, ini untuk klarifikasi aja ya. Jadi kesimpulannya Pak Kainama itu adalah Yesus itu disalib ya, tapi tidak mati, begitu ya? Hanya luka-luka saja ya, gitu ya. Baik. Oke. Saya kira pertama itu ya, saya agak heran mengapa Pak Kainama ini membuka dengan mengangkat argumentasi bahwa kain kafan Turin itu palsu. Orang Kristen tidak menjadikan kain kafan Turin itu sebagai bukti bahwa Yesus mati dan bangkit, Pak. Bahkan saya sendiri mengakui bahwa itu tidak asli. Sehingga pada waktu Pak mengungkapkan itu, maka itu salah sasaran itu sebenarnya. Ya, salah sasaran. Karena kita percaya itu juga baru itu kain yang ya mungkin hasil rekayasa atau bagaimana. Kita tidak percaya bahwa apa yang ada di dalam kain kafan Turin itu adalah menunjuk kepada tubuh atau jasad Yesus yang sesungguhnya. Lalu kedua, di sini yang saya jadi masalah. Karena tema kitanya adalah historical Jesus. Saya kasih apa dulu ya. Karena tadi Pak Kainama sempat mengatakan bahwa tema ini saya yang berikan setengahnya. Karena tema historical Jesus itu ditawarkan oleh Pak Kainama. Tapi karena saya merasa bahwa historical Jesus itu terlalu luas, maka perlu dipersempit pada satu topik khusus. Karena itulah saya mengusulkan supaya topik khusus, misalnya ya, kalau kita bicara historical Jesus, kita bisa bicara topik Yesus itu pernah ada di dalam sejarah atau tidak. Atau Yesus yang pernah hidup dalam sejarah itu dipercayai sebagai Tuhan, Allah atau tidak oleh orang sejamannya. Ya, atau apa? Itu bisa sangat luas. Nah, karena itulah saya minta persempit pada aspek kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini topik itu datang dari yang tema besarnya historical Jesus. Kalau begitu sekarang kita bicara soal sejarah. Karena itu kalau memang saya mau membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit, saya menggunakan aspek sejarah. Kalau Pak Kainama mau mengatakan Yesus tidak mati, tidak bangkit, itu dari aspek sejarah. Nah sekarang pertanyaan saya sekarang ini adalah, sejarah apa yang tadi, ada satu sejarah apa yang Bapak kasih yang membuktikan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tidak berikan data sejarah satu pun. Yang Bapak berikan itu adalah tafsir. Ini bukan problem hermeneutics. Ini problem historical Jesus. Makanya saya curiga Bapak ini mungkin, makanya sebenarnya saya sudah bertanya kepada panitia ya, tolong jelaskan sebelumnya apa sih yang Pak Kainama maksudkan dengan historical Jesus. Tapi sampai hari ini saya nggak dapat jawaban. Dan saya khawatir bahwa beliau tidak paham apa maksudnya. Dan terbukti bahwa tidak ada masalah sejarah yang diangkat. Soal masalah Pilatus kaget karena Yesus cepat mati. Lalu soal jam kematian yang berbeda menurut catatan-catatan Injil. Lalu soal kata Yunani soma yang tadi dipersoalkan, lalu soal segala macam mur dan segala macam untuk pembalseman Yesus dan sebagainya, itu kan bukan soal sejarah Pak, itu soal tafsir, soal hermeneutics. Dan saya tidak mau kita bergeser dari perdebatan soal historis ke perdebatan soal tafsir. Karena kalau mau bicara tafsiran soal semua yang Bapak persoalkan tadi, kita bisa ladeni itu. Tapi ingat, topik kita itu lah historical. Jadi saya sekarang mau menantang Bapak, tolong berikan data sejarah yang akurat bahwa Yesus tak pernah mati dan karenanya juga tak pernah bangkit. Yang saya minta data sejarah, jangan tafsir. Silakan. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga
nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan. Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya, Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati. Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam gospel Nikodemus yang dianggap sebagai gospel gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah medieval ages writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya, nah itu yang saya bilang Pak. Kalau Bapak ambil Injil dari Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal, ya, yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Dokumen sejarah tentang Yesus tidak mati. Ya. Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Demikian Pak. Saya konfirmasi, artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati, begitu? Nah, Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Apa itu bukti sehingga tidak ada bukti menjadi bukti ketidakadaan? Kita hari ini berbicara tentang tema Pak, bukan tentang kata bukti. Terima kasih. Ya, nah ini pertanyaan klarifikasi supaya kalau kita bicara bukti lalu Bapak berdiri atas ketiadaan bukti, coba Bapak buktikan kepada saya bagaimana ketiadaan bukti menjadi bukti dari ketiadaan. Itu barusan yang Bapak jelaskan ngomong. Itu, buktikan itu. Ya itu yang Bapak ngomong. Syukran. Loh. Loh, justru bagaimana sesuatu yang tidak ada bukti itu bisa menjadi bukti dari sesuatu itu tidak ada. Nah, saya minta buktikan itu. Bisa. Bukti tidak ada bukti bisa dijadikan bukti. Bisa. Di dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana. Yang kedua, di dalam pola tatanan pemaparan tesis dan premis yang diambil dari contoh yang dibuat oleh Hegel. Demikian Pak. Baik, permisi sebentar, saya pause sebentar. Untuk media boleh diingatkan sekali lagi untuk tidak ada perekaman selain perekaman official yang di depan. Mohon diturunkan dulu semua medianya, tidak ada perekaman. Baik, jika terus-menerus ada banyak perekaman yang terjadi, saya akan terus mempause debat ini dan tidak akan melanjutkannya. Tolong kerjasamanya ya. Baik, silakan Pak Esra. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati.
ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang ginilah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak, ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada, itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti, buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Itu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti. Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya. Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutics. Bapak mengerti antara Bible itu sejarah dan masalah yang diangkat itu masalah sejarah atau masalah hermeneutics. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat problem tafsir satu buku sejarah dan bukan sejarah itu sendiri. Jadi dengan kata lain, babak beliau selesai. Karena hanya itu saja, buktinya bahkan bukan bukti. Karena buktinya adalah tidak ada bukti. Dimohon untuk tenang. Kalau beliau tidak punya bukti selain tidak ada bukti, maka babak beliau untuk membuktikannya ya sudah selesai. Apalagi yang mau dibicarakan? Dan stop di situ, masuk babak kedua, giliran saya yang membuktikan. Artinya ini sudah babak satu selesai ya? Nggak sampai habis waktunya ya? Enggak, ini berjalan saja Bapak. Nah, kita ingat peraturan yang sudah diberikan adalah babak satu sampai waktu yang ditentukan selesai. Setelah itu mulai start babak dua. Kalau begitu sekarang reset kembali ke kosong-kosong karena bagian saya. Oh, waktunya sesuai dengan timernya Pak. Jadi timernya jika Bapak tidak menggunakan waktu Bapak tidak terpotong. Jadi Pak Kainama pakai sudah terpotong waktunya. Jika Bapak ingin melakukan babak kedua, silakan lanjut saja. Waktu Bapak tidak digunakan sama sekali oleh Pak Kainama. Berbeda Pak waktunya, boleh dilihat di layar di depan. Saya kira salah paham ini. Maksudnya begini, aturannya kan kita debatnya ini saya masih hanya konfirmasi aja, jangan potong waktu saya dulu ya. Ini saya mau klarifikasi masalah aturan nih. Di-cut dulu waktunya. Untuk sebelumnya, apakah Bapak setuju dengan timer catur?
kan gini ya, terakhir saya konfirmasi bahwa debat ini kan 2 babak. Babak pertama, giliran Pak Kainama membuktikan Yesus tidak mati, tidak bangkit. Setelah itu diperdebatkan berdasarkan aturan jam ini sampai jamnya selesai. Dengan kata lain, karena Pak Kainama tidak ada argumentasi, artinya ya sudah selesai waktunya. Kita nggak pakai sampai habis. Sekarang babak kedua giliran saya, dan harus punya waktu yang sama, kita kosong-kosong lagi. Tidak Pak, karena perlibatan sesuai dengan debat timer catur, kita tetap mengurangi waktu yang Kainama. Jadi Pak Kainama sudah waktunya berkurang, sisa 34 menit dipakai nama. Sekarang jika Bapak mulai babak kedua, tidak apa-apa babak kedua dimulai, tapi timernya waktunya akan tetap sama Pak. Karena kita terbatasi oleh waktu 1 jam pihak Kristen, 1 jam pihak Islam. Babaknya tidak apa-apa, tapi waktunya akan sesuai dengan timer. Tidak ada pengulangan kembali waktu kepada 00. Berarti kalau ini angka sudah sampai 00 selesai ya debatnya? Betul, betul untuk dua-duanya. Jadi kalau misalnya angka 00 Islam sudah 0, berarti Pak Kainama sudah tidak boleh berbicara. Selesai? Belum Pak, sekarang belum selesai Pak. Belum selesai. Iya, maksudnya begitu angka ini sudah 00 artinya acara debat selesai? Betul, untuk acara debatnya selesai. Jika kedua-duanya sudah 00. Kristen 0, Islam juga 0. Begitu Pak. Baik, sudah bisa dilanjutkan Pak? Bapak boleh mulai kembali jika sudah mau lanjutkan. Ya. Nah, saudara, kalau saudara melihat bukti yang Pak Kainama berikan adalah tidak ada bukti, itu otomatis akan gugur kalau saya bisa kasih bukti. Ya, karena buktinya adalah tidak ada. Sekarang kalau ternyata ada bagaimana? Dengan kata lain, kalau saya bisa membuktikan bahwa ada bukti, maka selesailah argumentasi beliau. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang tadi saya katakan bahwa ini problem yang beliau angkat itu adalah problem hermeneutics. Bukan berarti bahwa Alkitab atau catatan Injil bukan sejarah. Catatan Injil jelas adalah catatan sejarah. Tapi bagaimana memahami kata-kata di sana itu problem tafsir. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa ya, waktu Pak Kainama kasih tafsiran ayat-ayatnya versi dia tidak sedang bicara soal sejarah, tapi soal tafsir. Yang kita kalau bergerak ke sana itu sudah jadi lari dari jalur historical Jesus. Nah, sekarang kalau kita mau melihat ya bahwa apa bukti bahwa memang Yesus pernah mati dan pernah bangkit di dalam sejarah. Nah, saya angkat dari Alkitab. Tapi ingat, bukan problem tafsir. Saya kasih langsung eksplisit, ya. Nah, kalau kita melihat itu hampir seluruh kitab di dalam Perjanjian Baru itu bicara soal Yesus bangkit dan tak perlu kata-kata ambigu untuk menafsirkan seperti tadi. Karena eksplisit. Injil Matius dan Markus misalnya ya, Matius 27 sesudah menyalibkan dia. Markus 15 mereka menyalibkan dia. Lalu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul juga sama. Lukas 23 mereka menyalibkan Yesus. Kisah pasal 2 juga telah kamu salibkan dan kamu bunuh, dan Allah telah membangkitkan dia. Ada pernyataan eksplisit salib bunuh. Kalau tadi Pak Kainama punya teori berarti ya disalib tapi nggak mati, ya nggak dibunuh. Tapi kalau sampai ada kata disalibkan lalu bunuh lalu membangkitkan, tak mungkin ada kebangkitan tanpa kematian, ya. Lalu di Kisah pasal 1 ayat 3 dengan banyak tanda yang membuktikan dia hidup, selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri. Lalu dalam Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes 19, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan, dan di situ dia disalibkanlah mereka. Tapi dalam penulis yang sama di 1 Yohanes 3:16, dia telah menyerahkan nyawanya, itu pasti mati. Jadi tidak ada ceritanya disalibkan tapi tidak mati. Lalu surat-surat Paulus di Korintus, 1 Korintus 1:23, Kristus disalibkan, Galatia 1, Kristus yang disalibkan, dan Filipi pasal 2 ayat 8, mati di kayu salib. Itu berarti bukan hanya disalibkan tapi sampai mati. Lalu penulis surat Ibrani yang kelima, dia bicara soal penderitaan maut, dan dia mengalami maut. Itu tidak bisa tidak kematian. Pasal 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya, berarti eksplisit. Lalu Ibrani pasal 13, membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, lalu saudara, surat-surat Petrus, 1 Petrus 1 ayat 3,
oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Petrus 1 ayat 21 membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah sekarang ini bukan problem tafsir, karena ini pernyataan eksplisit. Kalau mau setara dengan ini, harusnya Pak Kainama berikan pernyataan eksplisit bahwa Yesus tidak mati. Tapi tidak ada pernyataan eksplisit itu. Yang ada adalah pernyataan sebaliknya secara eksplisit bahwa Yesus itu mati. Itu berarti tidak ada kemungkinan Yesus hanya disalibkan tapi tidak mati. Dan anehlah kalau tadi Pak Kainama pakai ayat-ayat Alkitab ini dari Matius, dari Markus, dari Lukas, dari Yohanes untuk membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Padahal di bagian-bagian lain dari ayat itu secara eksplisit bilang Yesus mati dan bangkit. Lah jadi bertentangan dong. Itulah sebabnya saya bilang itu problem tafsir. Ya. Nah, sekarang jadi bertentangan bukan Alkitabnya bertentangan. Audiens mohon tenang dulu. Ya, yang saya bilang jadi bertentangan, kalau saudara ketawa, saudara nggak mengerti, logikanya nggak jalan. Karena yang bukan Alkitab bertentangan, penafsirannya Pak Kainama dengan Alkitab jadi bertentangan, membuat Matius bertentangan, membuat Markus, Lukas bertentangan dengan tafsirnya itu. Ya, nah jadi saudara, sekarang mengapa catatan perjanjian baru ini penting? Karena perjanjian baru ditulis dalam kurun waktu yang begitu dekat dengan peristiwanya, yaitu peristiwa Yesus mati dan bangkit. Kedua adalah Alkitab mencatat kesaksian para saksi mata. Waktu Lukas menulis Injilnya di Lukas 1 ayat 1 sampai 2, khususnya di ayat 2 dia bilang seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Di Kisah pasal 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Di Kisah 3 ayat 15, demikianlah pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal ini kami adalah saksi. Dan masih banyak ayat yang lain. Tapi saya mau berikan satu dari 1 Korintus pasal 15. Ya. Next 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan padamu, yaitu apa yang telah kuterimu sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Dia telah dikuburkan, dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia telah menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya. Ayat 6. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Artinya apa? Kalau kamu mau cek and recheck silakan. Dari 500 orang tuh mayoritas masih hidup. Artinya itu saksi mata semua. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa yang saya berikan ini adalah catatan saksi mata bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, dan boleh saya tambahkan bahwa kesaksian Alkitab sejalan dengan kesaksian-kesaksian atau bukti-bukti sekuler yang ada. Nah, sekarang saya bisa tunjukkan juga banyak dari bapak-bapak gereja di luar Alkitab yang hidup pada abad-abad pertama, ya, abad pertama, abad kedua, itu yang menyatakan bahwa memang Yesus itu mati dan bangkit. Ignatius yang lahir tahun 50 dan meninggal tahun 115, itu dia ada kutipan di sini ya. Dia disalibkan dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja disalibkan dan mati dan seterusnya ya. Lalu ada Clemens dari Roma. Clemens dari Roma ini ya, dia ini punya tulisan surat 1 Clemens itu dari tahun 96 Masehi, dan dalam surat Clemens itu 1 Clemens 24 ayat 25, dia Yesus mengajar kita tentang iman yang benar kepada Tuhan kita yang telah mati dan bangkit dari kematian untuk memberikan kita keselamatan. Lalu 1 Clemens ayat 42. Karena itu saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebajikan sambil mengingat kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada Justin Martyr yang lahir tahun 100, mati tahun 165. Itu juga punya kesaksian dalam First Apology ayat yang ke-13. Guru kita tentang hal-hal ini adalah Yesus Kristus, yang juga dilahirkan untuk maksud itu, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea,
pada zaman Kaisar Tiberius. Waktu kita dengan wajar menyembah dia setelah mengetahui dia adalah anak Allah yang benar. Dan seterusnya masih ada tertulian. Tapi sekarang, kalau saudara pikir, wajar mereka Kristen. Sekarang saudara, saya akan memberikan data sejarah sesuai tema Historical Jesus. Untuk menunjukkan bahwa kesaksian bahwa Yesus itu mati, itu tidak hanya datang dari kalangan Kristen atau dari Alkitab. Pertama, dari Cornelius Tacitus. Ini adalah senator dan sejarawan Roma, lahir tahun 52, meninggal tahun 120. Dan ingat, dia bukan orang Kristen. Dia menulis tentang Yesus dalam karyanya yang berjudul Annals, itu sekitar tahun 116. Dan sekarang saya kasih kata-kata Tacitus, Cornelius Tacitus. Akibatnya untuk menyingkirkan laporan itu, Nero menyalahkan dan menyebabkan penyiksaan yang paling hebat kepada suatu golongan yang dibenci, karena mereka layak dibenci. Mereka disebut Kristen oleh masyarakat. Kristus dari nama itu berasal. Dia menderita hukuman yang ekstrim pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan seterusnya. Lalu saya berikan lagi. Oke, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu. Mengapa tahyul? Karena ini orang non-Kristen. Dia tidak percaya Yesus, dia anti-Kristen. Makanya dia menyebut itu tahyul. Tapi itu menunjukkan bahwa dia Kristus dari nama itu. Ya. Pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah seorang prokurator kita, Pontius Pilatus, dan suatu tahyul yang paling jahat yang diperiksa pada waktu itu muncul tak hanya di Yudea, sumber awal kejahatan, namun juga di Roma, di mana semua yang mengerikan, memalukan dari segala penjuru dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer, dan seterusnya. Ini bukan orang Kristen, ya. Dia menulis secara negatif, tapi tanpa dia tanpa sengaja atau secara tidak langsung dia mengkonfirmasi bahwa Kristus menderita hukuman di bawah Tiberius dan juga prokurator Pilatus. Lalu juga Talmud Babilonia yang tidak lebih dari tahun 200 itu bilang begini. Ingat, Talmud Babilonia bukan punya Kristen, punya orang Yahudi yang tak percaya Yesus. Pada malam Paskah, Yesus dihukum gantung selama 40 hari sebelum eksekusi dilakukan. Seorang pembawa berita berseru, dia akan dilempari batu karena dia telah mempraktikkan sihir dan membujuk orang Israel kepada kemurtadan. Jangan aneh, ini orang Yahudi yang tak percaya. Tapi ada konfirmasi dia dihukum gantung. Selain itu, ada Lucianus dari Samosata. Dia seorang penyair sindiran. Dia berkarya tahun 170. Dia sangat benci kekristenan. Dan dalam tulisannya Date of Pellegrin, dia menulis begini. Ketahuilah, orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini. Tokoh tersohor memperkenalkan tata ibadah baru mereka dan disalibkan karena hal tersebut. Orang-orang sesat ini, kenapa? Karena ya, orang-orang sesat ini mulai dengan keyakinan yang umum bahwa mereka hidup kekal selamanya. Kenapa dia bilang orang sesat? Dia anti-Kristen dan menyembah orang bijaksana yang disalibkan itu. Dia nggak percaya Yesus. Tapi dia memberikan konfirmasi bahwa ada orang bijaksana nama Yesus yang disalibkan, ya. Lalu Mara Bar Serapion, ya, dia seorang filsuf Stoa yang karena sesuatu dia dipenjara, dan dalam penjara itu dia tulis surat nasihat untuk anaknya. Lalu dia bilang begini, keuntungan apakah yang diperoleh orang-orang Athena ketika mereka membunuh Sokrates? Kelaparan dan penyakit pes menimpa mereka sebagai hukuman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Sames ketika mereka membakar Pitagoras? Dalam waktu sesaat negeri mereka tertutup pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang-orang Yahudi ketika menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Tidak lama setelah peristiwa itu kerajaan mereka dibinasakan, dan seterusnya. Lagi-lagi bukan orang Kristen, tapi kesaksian dan tulisan mereka secara tidak langsung mengkonfirmasi peristiwa sejarah bahwa memang ada orang nama Yesus yang disalibkan. Jadi terlihat bahwa bukti sejarah Yesus mati dan bangkit datang dari Alkitab dan dari luar Alkitab,
Bukan soal tafsir, karena eksplisit katakan Yesus mati dan bangkit. Bukan seperti yang pakai nama berikan, yang itu hanya problem hermeneutics. Sekarang saya menunjukkan ada bukti Yesus bangkit. Kalau saya menunjukkan ada bukti Yesus mati dan bangkit, maka apa yang pakai nama usung tadi bahwa tidak ada bukti dia bangkit, itu otomatis jadi gugur. Ya. Saya giliran. Maksudnya menanggapi itu. Menanggapi Pak Pendeta. Semua tulisan itu dari Mara Bar Serapion, lalu Tacitus, lalu ada Ignatius, lalu Justin Martyr. Pak Pendeta kurang satu, Pliny mestinya masukin Pliny the Elder masukin. Gini, kurang. Boleh saya jawab? Katanya saya. Ya, Pak kan bertanya. Oh, saya bertanya. Mau tanya saya, Pliny soal. Oke, sudah. Menanggapi, kalau menanggapi. Oke. Menanggapi. Ya. Baik. Tanggapan saya sekali lagi, semua yang ditulis itu contoh 1 Korintus itu ditulis oleh Paulus. Kita semua tahu itulah. Ibrani sampai detik ini bahkan gereja belum bisa pastikan siapa yang tulis itu barang. Lalu tadi tentang kisah para rasul, lalu bilang Lukas pasal 1 ayat 2. Lukas bukan saksi mata. Lukas itu orang Yunani bule. Dia nggak pernah ketemu Yesus, dia nggak pernah jadi murid Yesus. Bahkan Eusebius dalam bukunya Ecclesia Historica, Historica de Ecclesia, ya ada Pak Budi, saya nggak berani salah ngomong. Ada ahli tadi buku-buku Eusebius. Itu ditulis bahwa beliau masuk di 70 aja tidak. Lalu ditambah lagi dengan Mara Bar Serapion. Mara Bar Serapion itu adalah menurut penelitian yang dilakukan, ada ditulis di Katolika Encyclopedia. Ada ditulis Mara Bar Serapion. Itu tulisan itu dipakai sebagai latihan retorika dari para siswa yang ada di kampus tersebut. Gitu. Mara Bar Serapion tidak pernah menuliskan nama Yesus di situ. Mati sebagai raja yang bijaksana dari kaum Yahudi. Dia tidak mati, tapi dia tetap hidup di dalam pengajarannya. Itu Mara Bar Serapion tulis itu. Lalu ada tadi terakhir, tadi saya nggak ditunjukin Josephus, padahal saya tunggu itu. Kalau ditunjukin FT itu, ya Flavianum Testimonium, saya paling suka itu. Karena semua orang di kampus teologi tahu itu adalah bukan asli dari tulisan Flavius Josephus. Ya, sudah dibuktikan banyak sekali itu. Lalu siapa lagi tadi? Ada Lucianus dari Samosata. Lucianus Samosata tidak pernah tuliskan secara eksplisit, Bapak Pendeta yang terhormat. Begini, tidak ada yang eksplisit dari situ. Wallahi, ya. Korintus, Ibrani, Lukas apalagi. Wow, Lukas bukan murid Yesus. Dia nggak pernah ketemu Yesus. Wallahi dia bule. Wallahi. Ya, yang tulis apa? Bahkan terakhir yang tulis itu yang saya sangat hormati, Ibu Pendeta, Ibu Doktor Rita. Ibu Doktor Rita tulis itu di Sabda. Wah, dahsyat banget. Begini Pak Pendeta, saya masih tunggu lagi. Dan terakhir ini saya mau bukan menanggapi atau apa. Saya senang begitu Bapak Pendeta yang terhormat, Bung Pendeta Esra Soru bilang dari Talmud, yuk buka yuk Sanhedrin yuk. Sanhedrin 43a 20 yuk. Yuk buka yuk. Apa di situ dibilang? Yuk, mati disalib, buka. Kalau Pak Pendeta bawa itu, saya sedih Pak Pendeta. Kenapa? Yesusnya jadi terhina sekali. Sanhedrin 43a 20. Aduh, saya berdoa ya Allah kalau bisa Bung Pendeta jangan bawa itu, soalnya kasihan, sedih. Yesus jadi hina sekali. Udah, buka Google, sudah. Di sini juga, supaya yang sebelah sini bisa lihat. Nggak usah perlu muka kayak nama lesu hitam buat apa le, ya kan? Sanhedrin 43a, klik, ya kan? Asik nih, saya senang nih. Saya masih tunggu lagi kalau ada Hebrew, saya paling senang betul. Asli nih. Berkah buat saya dari Pak Pendeta Esra Soru. 43a, cari angka 20. Angka 20. Nah,
Mana dia tahu? Ada. Udah 20. Iya. 19. Gemara says, and he cries out concerning terus the Mishnah teaches. Ya ini nih. Ini nih. The cry scroll out nih. Ini di blok nih. Di blok habis, lalu translate aja supaya kita bisa baca sama-sama. Aduh, sedih kalau baca ini. Saya justru menghindari ini. Saya sudah Muslim, saya sudah Islam, tapi saya menghindari ini karena sedih kalau baca ini. Dipakai, ya Allah. Ini parah ini. Kalau ada di potongan video tuh gini nih. Ini parah ini. Ini parah ini. Parah ini. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris Indonesia lah. Kok jadi grogi Dan? Biasanya cepet Dan. Ada cewek Dan? Gedein dong. Gedein Dan. Mishnah mengajarkan bahwa seorang juru bicara keluar di hadapan apa itu? Terhukum. Ini menunjukkan bahwa hanya di hadapannya, yaitu saat ia digiring ke eksekusinya. Ya, si juru bicara keluar tapi sejak awal belum marah menimbulkan terus. Mana Yesus Nazaret? Ini dia. Malam Paskah, ya. Perhatikan baik-baik. Tetapi bukankah diajarkan dalam Baraita pada malam Paskah mereka menggantung mayat? Bukan mati di kayu salib, udah jadi korps, sudah jadi jenazah baru digantung dorang. Mayat orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Demikian, syukran. Oke, saya kira Pak Kainama ini tidak perhatikan apa yang saya omong tadi. Saya mengatakan dan membaca Injil Lukas pasal 1 untuk menunjukkan bahwa di dalam menulis Injilnya, Lukas itu mengambil data dari para saksi mata. Saya tidak mengatakan bahwa Lukas itu rasul atau dia saksi mata. Bapak bisa bedakan itu atau tidak. Kedua, karena itu maka di dalam tulisan Lukas, secara khusus dalam Kisah Para Rasul, dia mengungkapkan kesaksian-kesaksian dari para saksi mata. Siapa? Contohnya Petrus itu. Ya, Petrus, Yohanes yang lain mereka mengatakan mereka saksi mata. Jadi beda antara mengatakan bahwa Lukas adalah saksi mata dengan Lukas menulis kesaksian para saksi mata, ya. Lalu yang kedua, ya, kalau soal Lucianus dari Samosata itu tidak menyebutkan nama Yesus, konteksnya dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen memuja seorang pria pada hari ini yang tersohor. Siapa lagi yang dipuja oleh orang-orang Kristen selain Yesus? Eksplisit tidak ada Yesus, tapi konteks bahwa orang itu, pria itu dipuja oleh orang-orang Kristen, ya sudah pasti itu adalah Yesus. Dan ada pernyataan eksplisit bahwa orang bijaksana yang disalibkan itu. Nah, lalu ya kalau dikatakan Talmud tadi ya, nah mungkin Pak hanya melihat eksplisit, oh di situ tidak bilang disalib tapi digantung. Pak lupa bahwa istilah digantung dengan disalibkan pada masa itu dalam pengertian yang sama dalam konteks Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa Paulus pada waktu dia katakan bahwa terkutuklah orang yang digantung, akhirnya dia melanjutkan dengan digantung, disalib. Dan kalau Bapak mengatakan kata-kata tadi bahwa ada orang yang berseru dirajam, mungkin Bapak tidak baca tafsir Talmud itu. Karena apa? Pernyataan eksplisit sebelumnya bahwa dia digantung, tapi mengapa ada yang berseru bahwa dia dirajam, itu tak berarti bahwa Yesus dirajam. Tafsir terhadap Talmud itu menyatakan bahwa sepertinya ada perencanaan awal untuk hukuman mati bagi Yesus itu adalah dirajam. Tapi yang terjadi justru adalah digantung. Jadi kembali pada ini, mau bagaimanapun juga ya Bapak bilang bahwa kenapa tidak kasih Pliny? Saya punya Pak, ya saya punya Pak, ya. Kalau Bapak mau kita debat tentang Yosefus juga boleh, ya juga boleh, ya. Karena itulah maka, tapi yang pasti adalah bahwa Bapak tidak bisa menyangkali semua tokoh-tokoh saksi mata
Ya, saksi mata. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit dan tak ada catatan sejarah, sedangkan saya kasih catatan sejarah semua. Bagaimana sudah? Silakan. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Yosefus, dikatakan bahwa Yosefus itu palsu. Bapak bermain kurang jauh, Pak. Ya, Bapak bermain kurang jauh. Ini ada buku Yosefus dari abad pertama. Ya. Dan saya bisa menunjukkan apa yang dikatakan Yosefus. Tapi Pak Pusti tahu bahwa di dalam kalangan para sarjana, pandangan tentang tulisan Yosefus itu ada 3. Yang pertama, menganggap bahwa semua kata-kata di dalam Antiquities of the Jews, yaitu Testimonium Flavianum itu, ada pandangan sarjana pertama mengatakan bahwa semua kata-kata asli dari Yosefus. Sementara pandangan kedua mengatakan semuanya palsu. Dan pandangan pertama dan kedua yang semua asli semua palsu, Pak tahu itu pandangan para sarjana yang minor sekali, Pak. Sementara mayoritas sarjana yang saya bisa berikan semua di sini, mayoritas sarjana percaya. Ini ngomong sejarah. Maka para ahli sejarah terlepas dari bias tentang iman mereka, menunjukkan bahwa memang ada bagian-bagian, sedapatnya ada 3 bagian di dalam kutipan itu yang kelihatannya tidak asli dari Yosefus, tapi sisanya yang lain dari manuskrip yang ada semua asli. Dan salah satu bagian yang asli itu menyatakan bahwa Yesus itu mati di bawah Pontius Pilatus. Itu tidak pernah diragukan, Pak. Jadi Bapak main kurang jauh kalau Bapak langsung mengatakan bahwa semuanya tidak asli. Itu minor. Gitu. Jadi bukti bahwa Yesus mati dan bangkit tetap kuat. Baik, boleh tanggapi. Sebelum untuk pelanjutan tanggapan, saya akan mengingatkan kembali 9 menit lagi kita akan jeda untuk maghrib ya Pak. Jadi untuk waktunya nanti akan tetap dilanjutkan setelah 9 menit lagi. Jika sudah bangkit 5.30. Oke, baik silakan. Apa yang ingin ditanggapi? Enggak ada yang ditanggapi ya? Tidak ada yang tanggapi. Nah, kalau dia tidak ada tanggapan lagi, artinya itu berakhir dengan saya menunjukkan sebuah bukti dari Alkitab, dari Bapak Gereja yang kalau saya mau kasih panjang lagi ada banyak, dan dari penulis-penulis sekuler yang non-Kristen, dan itu memberikan konfirmasi bahwa Yesus mati dan bangkit. Nah, mungkin jadi soal sekarang ini adalah bahwa ya kenapa ya kok orang Kristen itu kok ngotot mati dan bangkit. Sebenarnya bukan urusan ngotot, tapi ini urusan sejarah. Mau sejarahnya begitu tidak peduli kita mau ngotot bangkit atau tidak, mati atau tidak, itu fakta sejarah. Bahkan orang-orang yang liberal di dalam Kristen, yang bahkan anti terhadap Yesus dalam banyak hal, ya sangat tidak percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab sekalipun, tapi ya orang seperti John Dominic Crossan yang bahkan mengatakan bahwa mayat Yesus itu mati, dia mati dan dimakan anjing, atau juga Bart Ehram yang sangat liberal. Ya, dia sangat liberal, tapi anehnya dia mengatakan bahwa bukti tentang Yesus, ya kalau ada peristiwa sejarah yang tak diragukan sampai hari ini adalah Yesus mati. Dan itu tidak diragukan bahkan oleh orang yang tak percaya seperti mereka, orang liberal seperti mereka. Nah, jadi ini bukan soal ngotot, tapi soal fakta sejarahnya. Dan kalau secara teologis, kenapa sih kok kami orang Kristen percaya Yesus mati dan bangkit? Karena kami percaya dia juru selamat. Nah, dia juru selamat artinya dia menyelamatkan kami, dia menyelamatkan manusia. Kenapa dia menyelamatkan manusia? Karena semua manusia orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara semua orang berdosa. Kalau kita berhadapan dengan Allah yang sama, yang maha adil, yang maha kudus, dia tak mungkin akan melepaskan orang berdosa tanpa menghukumnya.
Itulah sebabnya kita pun sama-sama percaya soal neraka. Soal konsep nerakanya bagaimana itu urusan lain. Tapi kita sama-sama percaya Dia akan melemparkan orang berdosa ke dalam neraka. Nah, karena apa? Upah dosa maut. Nah, karena orang berdosa harus mengalami maut, itulah kami percaya juru selamat. Dan kalau juru selamatnya mau selamatkan kami, juru selamatnya harus mengalami maut itu. Karena itu Yesus memang harus mati. Tapi bukti bahwa Dia mengalahkan maut, yaitu Dia bangkit dari antara orang mati. Dan kepercayaan itulah yang akan menyelamatkan orang yang percaya. Menurut surat Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan selamat. Saudara dan saya orang berdosa akan binasa semua, kecuali saudara punya juru selamat yang mati tanggung dosa saudara dan saya. Kecuali itu, maka tanggung sendiri-sendiri binasa selama-lamanya di dalam neraka. Dan saya sudah menunjukkan bukti bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit, dan bukti yang saya berikan tidak bisa dibantah. Ya. Teman-temanku, puji Tuhan, kita sudah menyaksikan debat antara pendeta Ezra Soru dan juga Ustadz Kainama. Kalau dilihat dari segi pengetahuan, memang pendeta Ezra Soru bukanlah lawan debat yang tepat untuk Ustadz Kainama, karena terlalu timpang antara pengetahuan di antara mereka. Kalau kita melihat semua apa yang dikemukakan oleh pendeta Ezra Soru merupakan data, fakta, dan juga yang merupakan ada keaslian sejarahnya. Bukan tafsir, bukan persoalan tafsir si A, si B, atau siapapun juga. Teman-temanku, berbicara tentang historical Jesus memang tidak bisa dibantah lagi. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pernah hidup di dalam sejarah, dan semua itu hidup di dalam peradaban yang dapat dibuktikan oleh manusia. Karena semua hal yang diutarakan ataupun yang dibicarakan di dalam kitab suci terkait Tuhan Yesus dapat dibuktikan. Jadi kalau mengenai historical Jesus ataupun mengenai sejarah Tuhan Yesus, sejarah kitab suci, memang tidak ada hal yang bisa melawan dan yang juga bisa menjatuhkan. Karena itu teman-temanku, jangan pernah ragu akan tentang Tuhan Yesus yang pernah hidup di dalam sejarah dan dapat dibuktikan. Dan juga jangan pernah ragu akan kitab suci yang punya fakta sejarah dan juga punya fakta-fakta yang menguatkan sehingga semua orang tidak mungkin bisa meragukan segala fakta kebenarannya. Karena itu teruslah percaya kepada Tuhan Yesus dan setialah kepadanya sampai akhirnya, dan bacalah kitab suci sebagai satu-satunya kitab yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati.